Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. So, makasih banyak banget buat kalian yang masih setia mensubscribe aku. Seperti yang udah aku janjiin, kalau misalkan my paranormal experiences aku itu bakalan dibikin jadi beberapa part. Dan alhamdulillah banget, responnya pada positif. Kalian pada penasaran gitu sama part keduanya dan pada minta part kedua supaya cepet dibikin kan. Nah, hari ini seperti udah aku janjiin lagi, aku bakalan bikin my paranormal experiences part kedua. So guys, kalau misalkan kalian penasaran tentang kelanjutan dari ceritanya, just keep on watching. Nah, jadi sebenarnya My Paranormal Experiences part pertama itu meskipun udah panjang lebar selama 23 menit, sebenarnya itu belum detail sih, belum sampai ke titik permasalahannya apa kan. Dan sebenarnya masih banyak juga bagian-bagian yang emang aku sengaja potong gitu. Jadi ada beberapa hal yang bakalan aku sampein yang gak sempat disampaikan di part pertama. Ada tuh yang aku bilang katanya Anissa itu agak beda ya kan. Karena pada saat aku jalan-jalan, muter-muter sekolah, muter-muterin pos, dari pos ini ke pos ini secara sendirian, literally bener-bener sendirian. Aku ngerasa kalau misalkan aku nggak mau ada di pos yang aku tempatin waktu itu kan. Terus akhirnya ya udah deh, aku mutusin buat menetap di aula atas itu. Pas aku nyampe ke aula atas, pas aku baru banget nyampe ke pintu aula atas, kan awalnya pintunya ketutup kan. Terus udah gitu aku buka nih pintunya, buka, assalamualaikum, aku bilang gitu. Terus pada jawab lah waalaikumsalam. Tiba-tiba Anissa itu nyamperin aku dan dengan lari gitu. Dia tadinya di pojokan. Terus udah gitu aku lupa sih antara di pojok atau di tengah karena itu agak sedikit gelap kan. Jadi ya pokoknya intinya dia tuh lari ke aku. Terus udah gitu, Putri sini sama aku aja, kamu mah kenapa nggak dari tadi di sini, yuk sama aku aja katanya gitu. Terus udah gitu ya sebenarnya dalam hati kayak antara beda nggak beda sih, karena emang dia tuh tipe orangnya yang apa ya, yang kayak cheerful gitu loh, yang kayak hebring lah, bahasa Sundanya hebring kerasa di aku karena dia nyambut, istilahnya kayak seolah-olah dia tuh nyambut kedatangan aku di situ karena dia langsung narik aku gitu kan. Terus aku inget banget ya, pokoknya rambutnya kan diurai gitu kan, rambutnya diurai terus dia mainin rambut gitu, yuk Putri sini, kayak gitu intinya, dia sambil mainin rambut gitu. Yang kedua itu ada saat dimana kita menyetel lagu Lengser Wangi. Iya, kita nyetel lagu Lengser Wangi waktu itu. Aku lupa buat nyampein ke kalian. Jadi kondisinya itu waktu itu ada salah satu temen aku, tapi aku nggak tahu pasti sih siapa yang masang lagu Lengser Wangi itu. Aku kan duduk di matras tuh. Terus tiba-tiba ada suara tuh, nggak put, maaf. Sudah gitu ya biasalah, ada teman-teman aku yang beberapa teman-teman aku yang parno, yang mereka kayak ih matiin gitu kan. Tapi setahu aku waktu itu aku emang agak sok-sokan sedikit sih. Aku kan pernah lihat salah satu channel TV gitu, pokoknya lagi ngebahas tentang lagu Lengser Wangi itu sendiri kan. Terus informasi yang aku dapatkan kalau misalkan sebenarnya lagu itu tuh nggak buat manggil, bukan buat manggil. Itu dari informasi aku dapetin ya. Sebenarnya lagu itu tuh cuman buat kayak sinden Jawa gitu loh, bukan yang literally buat manggil gituan. Akhirnya aku bilang, enggak kok, nggak apa-apa, setahu aku itu cuma lagu Jawa biasa doang. Tetap sih dimatiin karena emang ya mending cari aman. Ada satu lagi kejadian yang menurut aku memperparah keadaan waktu itu. Jadi ada saat dimana aku tuh keluar dari aula atas, terus aku naik ke salah satu balkonnya gitu. Aku naik, terus aku bilang ke temen-temen aku, coba bayangin kalau misalkan mereka tuh maksudnya anak-anak kelas 78 ya, mereka lihat aku lagi kayak gini. Terus di situ posisinya aku tuh lagi berdiri di atas balkon ya, terus aku mainin rambut aku kayak gini.
Sebenarnya mungkin orang-orang mikirnya kayak ih ngapain sih gitu, tapi emang hati, bukan hati ya, kayak bawaan aku tuh pengen naik ke situ, bener-bener yang literally pengen naik ke situ, dan aku pengen bilang itu. Jadi banyaklah setelah kita masalah Bulan Serongit, terus juga Anissa yang menyambut aku dengan bahagia, terus akunya juga yang sompral dengan naik-naik ke atas balkon itu. Setelah kita semuanya kumpul di kantor, kan ya anak-anak kelas 7 sama kelas 8 mereka diem di aula bawah kan, which is sebenarnya aula bawah sama kantor itu dempetan gitu, kayak hadap-hadapan, jadi pasti ke kontrol. Aku sempet nangis, aku sempet bingung karena posisinya aku mau pulang, jangan dulu gitu kan, belum selesai lah gitu itunya. Jam berapa ya waktu itu, jam 3 kalau nggak salah, jam setengah 4 atau jam berapa. Terus udah kayak gitu juga aku mau diem di situ, takut banget ya kan. Aku sempat bilang, bapak gimana, aku takut. Terus kata bapaknya, misalkan kamu takut itu malah makin bikin mereka seneng. Pokoknya kamu harus jaga pikiran kamu, jangan sampai kosong, jangan mikir aneh-aneh, udah pura-puranya kamu nggak tahu apa-apa kayak gitu. Terus ya udahlah, akhirnya aku lumayan tenang, udah pada tenang semuanya, udah lumayan tenang semuanya. Kita dikumpulin di kayak meja yang ada sofanya gitu loh. Jadi kita duduk di situ bareng-bareng, dan kita kayak ini kenapa bisa sampai kayak gini, pokoknya kita mikirin kayak gitu. Terus dimulailah pembicaraan. Di situ Anissa yang pertama kali ngomong. Jadi surprisingly, ini sebenarnya bikin kaget banget sih. Ternyata katanya orang tua Anissa itu punya indera keenam, dimana dia bisa, orang tuanya Anissa itu bisa kayak ngelihat mereka, bisa ngerasain, dan mungkin si indera keenamnya itu turun ke Anissa. Meskipun emang Anissa nggak totok bisa ngeliat gitu ya, tapi emang katanya sih di beberapa kesempatan dia emang bisa. Anissa ngomong tuh kayak gitu, dan kita tuh yang kayak kita nggak tahu, bener-bener nggak tahu apapun tentang itu ya kan. Oke lah, ya udah kejadian kan, jadi it's okay. Terus dia juga sempat bilang katanya dia sebenarnya nggak dibolehin buat ikut pelantikan, ikut melantik di LDKS itu, karena orang tuanya bilang katanya ya udah kamu hati-hati aja, intinya jangan aneh-aneh katanya gitu ya. Soalnya nggak tahu sih, cuman kayaknya Anissa tuh nangkepnya orang tuanya tuh sebenarnya udah ngelarang, tapi dianya kekeh lah gitu. Ya udah akhirnya kita cuma bisa kayak ngedengerin gitu. Dia ngomong lagi nih Anissa, jadi kan Anissa tuh datang ke sekolah itu agak ngaret ya. Dia datang ke sekolah itu jam 4, sedangkan acara itu dimulai jam 12 siang. Karena waktu itu dia sempat les dulu, jadi ya ngaret lah gitu. Pas dia datang ke sekolah, baru sampai di gerbang sekolah, dia bilang tuh katanya, ini kayak bukan sekolah. Dia ngerasa kayak gitu, ini bukan sekolah. Tapi dia nggak ngomong sama kita, dia baru ngomong pas ya kita ngobrolin itu semua. Rasa ini bukan sekolah, dia langsung tuh lari ke base camp yang tempat panitia briefing, tidur, dan segala macamnya. Terus pas udah nyampe di base camp, katanya Anissa itu ngelihat ada cewek lagi duduk di pojokan, dan katanya sih rambutnya itu nutupin semua mukanya. Jadi dia nggak tahu itu siapa, dan dia tetap berpikiran positif. Dia mikir oh itu mungkin cuma siswi yang lagi ya belajar mungkin waktu itu. Terus ya udah akhirnya dia lari lagi, dia nyari kan, maksudnya dia nyari kita ada di mana. Terus udahlah ketemu, udah selesai waktu itu. Nah, perbincangan Anissa tengah-tengah perbincangan Anissa itu tiba-tiba nanya sama kita. Dia ngeliat tuh ke celananya kan, terus dia nanya, ini kok kotor ya? Terus kok robek-robek gini sih? Emang aku habis ngapain? Dia bilang gitu. Terus aku sama teman-teman aku langsung yang nengok-nengokan. Kita saling lihat-lihatan, dan kita jawab, lah kamu kan tadi ngesot-ngesot, kita bilang gitu. Terus
Udah gitu dia bilang katanya, hah, ngesot? Kapan aku ngesot? Katanya gitu. Aku nggak ngesot-ngesot dari tadi, orang aku diem aja, kapan ngesotnya? Dia bilang gitu. Terus aku jawab tuh, itu yang pas di aula atas, pas kamu jaga di aula atas, kamu ngesot-ngesot sambil ngejar-ngejar. Maksudnya kamu ngesot-ngesot tuh ngejar si anak junior, kata aku gitu ya. Sampai kamu megang-megangin kakinya segala macem. Terus dia mukanya yang kayak bingung, kelihatan banget bingungnya. Dan di dalam hati aku terus aku bilang, lah terus siapa yang ngesot? Terus kenapa tadi dia ngesot kayak gitu? Sedangkan dia bilangnya dia tuh nggak ngesot sama sekali, dia cuman duduk di depan lilin, udah dia cuman diem aja, yang dia inget cuman kayak gitu. Terus pas aku lihat celananya emang beneran robek sih, ada beberapa bagian yang kayak kalau pakaian kain kena paku gitu suka agak kegores-gores kan, nah kayak gitu. Terus kotor, emang drill kotor gitu. Dan ya kita bingung lah di situ, bingung banget kenapa bisa sampai kayak gitu. Terus akhirnya Pak Andri nanya ke Anissa sampai istilahnya kemasukan kan gitu. Terus udah gitu Anissa cerita tuh, katanya, Pak tadi tuh pas Bapak selesai kemasukan juga alias ketempelan, pas Putri nyampe ke base camp itu dia ngelihat ada 2 cewek katanya. Yang satu itu di jendela dari jendela apa ya? Yang satu itu datangnya dari aula bawah, yang kelihatan dari jendela gitulah ya. Yang satunya lagi udah diem di sebelah Bebe dari tadi. Mereka dua-duanya sama-sama ngedeketin aku. Aku takut banget, aku bener-bener takut, kata Anissa tuh ya. Terus aku ngeliat katanya rambutnya terbang-terbang dan dia tuh sumpah astagfirullahaladzim. Jadi aku kalau aku ngomongin ini tuh aku bakalan terus keinget ya. Jadi katanya rambutnya tuh terbang-terbang kayak ke bawah angin gitu, dan bukan jalan tapi kayak gitu. Dan astagfirullahaladzim, yang duluan nyampe itu si yang dari aula bawah katanya gitu. Kalau yang di sebelah Bebe itu dari tadi ngeliatin aja Bebe ya. Terus udah gitu akhirnya Pak Andri Maulana yang agak sedikit bisa itu, dia langsung nyeletuk tuh, langsung ngomong, itu yang tadi masuk ke kamu itu yang ada di lukisan. SMP Negeri 1 Kuningan itu di apa ya, di kantornya itu punya lukisan gede banget. Nanti aku kasih lihat ya lukisannya ke kalian. Lukisannya emang benar-benar gede banget. Di lukisan itu ada gambar. Yang pertama itu gambar cowok ada taringnya gitu, nggak pakai baju, tinggi besar, rambutnya gondrong. Terus ada juga cewek ya, yang itu ada. Terus udah gitu yang apa ya, yang digendong gitu juga ada. Pokoknya nanti ya aku kasih gambarannya sedikit, kalau nggak salah sih aku ada fotonya. Aku tangkep ya itu tuh kayak nyeritain masyarakat pedesaan. Iya, kayak kegiatan masyarakat zaman dulu lah, kayak berburu segala macem. Karena emang ceweknya itu masih pakai kemben dan cowoknya tuh masih telanjang dada gitu, masih cuman pakai batik atau apa gitu, atau kolor ya, atau apalah itu, nanti pokoknya nanti deh kalau ada ya. Nah pas Pandu udah bilang itu yang ada di lukisan, yang itu ditunjukkan, terus astagfirullahaladzim, aku tuh langsung ngeliat dan astagfirullahaladzim ya. Terus sebenarnya kenapa bisa sampai kayak gitu? Ini salahnya kita ya. Emang nggak sepenuhnya salah kita, tapi kayaknya timingnya itu tepatnya pas di pelantikan LDKS OSIS, ya kan? Yang sempat aku ceritain di part pertama, itu pintu kelas 9B selalu kebuka terus menerus. Ya, ini sebenarnya agak nggak logis juga, tapi kalau kita mikirnya kelogikaan, ini nggak akan sama sekali logis. Tapi kalau kita mikirnya, kita percaya dengan adanya hal-hal tersebut, ini emang bisa dibilang benar gitu, karena aku yang ngalamin kan. Jadi Anissa itu seolah-olah jiwa dia tuh lagi jalan-jalan di sekolahan, sedangkan raga dia di situ.
Oh gila, merinding banget, astagfirullahaladzim. Jadi gimana ya, kayak ada yang namanya apa ya, paranormal paranormal apa gitu, yang intinya kayak roh bukan roh sih, gak tau jiwa gak tau raga ya, kayak jalan-jalan sedangkan tubuh dia ada di situ gitu. Wow. Terus Anissa bilang, mereka marah pak. Marah? Terus kita nanya, marah kenapa gitu kan. Terus mereka ngerasa kalau kita tuh gak sopan, apalagi yang kelas 9B, dia bilang kayak gitu. Terus kita saling lihat-lihatan lagi, lihat-lihatan, kita nggak tahu apa-apa kan waktu itu. Terus udah gitu tiba-tiba Anissa bilang, katanya mereka ngerasa kalau misalkan mereka tuh nggak boleh keluar dari kelas 9B itu, katanya mereka ngerasa kayak dikunci gitu loh istilahnya, kayak dikurung lah, nggak boleh keluar dari kelas itu. Berarti bener dong, kita bukan, istilahnya pintu kebuka itu bukan karena angin, tapi karena emang mereka yang pengen keluar dari kelas itu. Terus akhirnya di situ kita langsung pada diem, bener-bener diem. Ya gimana sih, kita tuh emang takut banget di situ. Terus kan waktu kita kumpul-kumpul di sebelah aku atau di mana gitu, ada Bebe duduk. Terus Pak Andri tiba-tiba nyelotok gini, "Be, kamu tahu nggak kenapa Pak?" Katanya gitu ya. "Pas tadi Bapak lihat kamu, jujur Bapak kesel banget lihat kamu." "Kenapa kesel?" katanya gitu. Tapi Bebe-nya agak, "Pak kenapa kesel?" katanya gitu. "Bapak waktu lihat kamu tuh kayak bukan lihat kamu. Kamu bener-bener apa ya, istilahnya mirip banget sama mereka lah gitu." Terus bajunya dia kan aku sempat bilang di part pertama kalau diwarna-warnain gitu kan. Nah, itu di baju yang Bapak lihat itu bukan coret-coretan sekedar warna merah atau hitam katanya gitu. Yang Bapak lihat di baju kamu tuh isinya darah sama tanah liat. Itu tuh sebenarnya bisa dibilang pemeran utama dari kejadian ini tuh ada 3 orang. Yang paling pertama itu Anissa, yang kedua atau yang ketiganya aku dan Bebe gitu. Jadi kita tuh sebenarnya sama-sama apa ya, nggak tahu deh pokoknya kenapa bisa sampai kayak gitu. Terus Pak Andi Maulana juga bilang katanya gini, "Be," katanya, "untung kamu diajak ngobrol terus sama Sekar. Kamu nggak diajak ngobrol sama Sekar, kamu bisa dibawa sama mereka ke atas." Aku juga tadi ngelihat aja ke atas, pengen penasaran di atas tuh ada apa gitu. Padahal nih ya, dia tuh kebagiannya tuh di lorong yang di belakangnya itu adalah gudang, which is gudangnya itu sama sekali nggak suka kepake dan serem banget. Di sebelahnya itu ada lab biologi, dan dia selalu terus-terusan ngelihat ke tangga yang nggak pernah dilewatin sama orang, jarang banget dilewatin sama orang. Tambah lagi nih Anissa bilang katanya ke aku gini, "Put, kamu tahu nggak?" "Tahu apa?" Kan deg-degan banget kan dia ngomongin gitu, takutnya kayak Pak Andi Maulana juga. "Tahu apa?" kata aku gitu. Terus kata Anissa tuh, "Mereka juga sempat kesel sama kamu." Aku nanya, "Kenapa?" kata gitu ya. Terus udah gitu dia bilang katanya, "Itu yang pas kamu naik ke balkon." Aku langsung kayak, benernya pas kamu naik ke balkon itu ada mereka juga yang lagi kayak gitu di pojok. Jadi mereka tuh ngiranya kamu itu ngikutin mereka. Padahal aku sendiri, aku alhamdulillah nggak bisa ngelihat mereka. Dan jangan sampai ya Allah, aku tuh pengennya kamu loncat dari balkon itu. Dan gila, shock banget gak sih diomongin kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Terus Pak Andri Maulana bilang, "Put, jangan kosong, nggak boleh kosong. Ingat, jangan kosong, jangan mikir yang aneh-aneh," katanya gitu ya. "Kalau kamu mikir yang aneh-aneh, bisa aja ini lebih parah." Lagi ke cerita Anissa yang dia bisa berkomunikasi dengan mereka tapi dalam jangka waktu cuma 2 jam, yaitu dari jam setelah kejadian itu sampai besok pagi jam 6 atau jam 7. Dia tiba-tiba tahu segala macam tentang sekolah kita, SMP Negeri 1 Kuningan. Dia tahu kayak misalkan dulunya SMP Negeri 1 Kuningan tuh apa sih gitu kan.
Dia tahu di sini tuh ada bagian mereka yang kelompok apa, di sini ada apa, di situ ada apa. Dan ini sedikit bocoran aja buat part selanjutnya. Jadi 9B itu dia kayak punya gerbang gaib astagfirullahaladzim. Ya, dia punya kayak gerbang mereka. Dan yang dia lihat, yang Anissa lihat, gerbangnya itu tinggi banget, warnanya hitam. Terus waktu itu dia lihatnya katanya pintunya agak sedikit kebuka pak, katanya gitu kan. Pintunya agak sedikit kebuka, terus kata bapaknya, kata pak guru, terus kata bapaknya, coba kamu lihat di dalamnya ada apa. Dia diem duduk tapi kayak sambil mikir gitu loh. Dan dia jawab katanya, pak, itu yang ada di dalamnya itu yang kayak ada di lukisan, sama persis kayak gitu. Nah, segitu aja part kedua yang bisa aku kasih buat kalian. Kalau misalkan kalian penasaran tentang paranormal experiences selanjutnya, which is di part ketiga, itu sekolah peninggalan Belanda, ada apa aja sih di dalamnya, kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan kalian penasaran tentang kelanjutan dari cerita aku, kembali lagi jangan lupa buat di like, terus di komen. Kita bakalan tahu lebih dalam gimana tentang sekolah aku dulunya. So, thank you so much for watching. Dadah, makasih udah nonton.